Dulu perang di darat, habis di darat perangnya di laut, habis di laut perang di udara. Makanya angkatan darat paling sulung, kemudian diikuti angkatan laut, baru diikuti udara. Sekarang sudah sampai space, coba sampai ruang angkasa. Ya. Nah itu Indonesia masih ketinggalan lah kalau soal itu, nggak ada lah. Ya. Nah, hari ini kita langsung masuk ke topik kita hari ini adalah pembahasan buku dari Pak Jenderal, dosen dan guru kita semua. Itu Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Nah, hari ini yang kita pelajari ini, kita baru masuk ke bagian pertama dari buku ini, baru bab satunya. Tetapi bab satu ini juga sudah syarat dengan materi dan pemaparan. Tapi walaupun demikian, kita bisa nanti bertanya jawab, juga bisa gubrak-gubrak, terserah dengan Pak Jenderal. Boleh berbeda pendapat, asal saling menghormati, itu saja. Oke, jadi supaya kita nggak berlama-lama waktu, persilakan kepada Jenderal Nias Lumatobing, dosen dan guru kita semua. Terima kasih Bapak, silakan Pak. Baik, selamat malam, selamat pagi yang ada di selamat siang ya di Jerman atau di Eropa. Ya. Kemudian dimanapun saudara-saudara kita berada sebangsa dan setanah air, ya, bangsaku, negaraku, walaupun mungkin negaranya bukan negara sudah negara di luar, tapi masih merasa menjadi bangsa menjadi Indonesia. Orang Indonesia Pak, masih cinta Indonesia Pak. Kan biar bagaimanapun tanah air beta, ya kan? Iya. Baiklah, salam, puji Tuhan, haleluya. Salam. Awe, bukunya besok baru saya kirim ke rumah ya. Oke, kan problem. Permintaan. Enggak problem. Saya tadi di WA Pak Paul, apa acara malam ini? Bilang sesuai dengan permintaan kan. Buku yang kita buat perlu dibahas, ya. Jangan nanti saya sebagai penulis kok tidak tidak menjelaskan atau tidak menjelaskan atau memecah gitu ya. Nanti dikira buku ini hanya tulisan saja. Saya sebagai pengalaman saya sebagai pelatih, pengalaman saya sebagai guru, itu selalu ada bahasa tulisan, yaitu buku ini. Buku yang kita buat ini bahasa tulisan namanya. Tapi untuk dipresentasikan itu ada bahasa visual namanya. Jadi jangan aneh kok antara visual sama yang dituliskan berbeda. Kemudian setelah bahasa tulisan diterjemahkan menjadi bahasa visual, disampaikan dengan bahasa lisan. Jadi itu yang saya pelajari, itu yang saya dilatih dulu ketika saya menjadi ikut sekolah sebagai sebagai guru dan sebagai pelatih. Nah, kalau guru biasanya mentransfer ilmu, pengetahuan. Tapi kalau pelatih itu mentransfer skill. Metodenya beda. Metodenya beda. Cara memberikan instruksi sama cara melatih itu beda sekali. Caranya beda, metodenya beda, ya semuanya beda. Along nya beda, alinnya beda. Jadi saya tadi mencoba, ya baru aja lah karena sore. Tadi saya nggak menduga hari ini, tapi saya lupa bahwa hari ini hari Senin. Karena kecapean, ya nggak tidur-tidur, ya kan. Jadi begini, coba tadi udah saya kirim naskahnya ke Pak Rajauti. Tolong ditayangkan dulu Pak Rajauti, sambil saya menyampaikan dulu lah. Minum dulu lah Pak, minum dulu Pak. Jangan batuk-batuk Pak. Minum dulu Pak. Latar belakang saya sebagai penulis untuk menuliskan buku ini, menerbitkan buku ini,
Karena hampir 10 tahun saya sudah tidak berkecimpung lagi di sebagai prajurit aktif, jadi mantan Kapus Jansra, ya, Kepala Pusat Kajian Strategi Tentara Nasional Indonesia, dan setelah hampir 12 tahun saya berkecimpung di Pusat Kajian Strategi juga, jadi anggota pengkajian strategi Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas bersama-sama Pak Agung Gumelar hampir 12 tahun. Tapi tahun 2020 kemarin saya mengundurkan diri karena saya mengharapkan adik-adik itu lebih, yang muda-muda itu biar lebih aktif gitu loh. Jangan yang tua-tua saja. Yeah. Tapi melihat perkembangan situasi selama pasca reformasi ini, saya sungguh prihatin melihat nasib bangsa ini, ya, mau dibawa kemana bangsa ini? Karena yang saya lihat, ya, reformasi kita itu tidak siap menerima beban, yang terjadi ketika terjadi inflasi besar-besaran, kemudian situasi waktu itu yang dianggap terlalu otoriter dan sebagainya. Jadi reformasi ini, orde reformasi ini tidak siap dan tidak punya konsep. Kalau kita tanya, hanya tuntutan saja yang banyak. Di samping itu berkembang. 5 tahun pertama kelihatannya jalan mulus, tetapi sudah 5 tahun kemudian itu sudah mulai istilahnya berkembang. Ya, berkembang apa? Muncul lagi residu paradigma. Residu paradigma sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka itu seperti didaur ulang. Ya, residu itu kan sampah ya. Jadi seperti daur ulang sekarang. Ini yang membuat kita prihatin. Kemudian kita bisa menyaksikannya secara kontekstual, kita bisa menyaksikan, semua anak bangsa bisa menyaksikan begitu hebatnya gelombang globalisasi mengambingkan Indonesia, sementara Indonesia itu rawan, memiliki kerawanan kritis sejak dahulu kala. Ya, sebelum Indonesia merdeka atau pada saat menjelang Indonesia merdeka pun. Ya, kalau kita lihat sejarah BPUPKI sama PPKI, itu mereka kan tadinya BPUPKI itu tadinya mau merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu nanti di bagian konstitusi. Tetapi kita melihat, ya, waktu sidang BPUPKI sudah dirumuskan, sudah disahkan, tapi ketika sidang PPKI berubah karena ada 2 tuntutannya, ada 2 tuntutan, ada 2 orang yang menuntut, 1 dari Bali, 1 dari Timur, ya, dari Maluku. Nah, mereka menuntut supaya 7 kalimat itu syariah Islam itu dikeluarkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian Pak Gusti dari Bali, Gusti Puja itu namanya, dia menyampaikan saran kalau bisa mohon kata Allah diganti dengan Tuhan. Dan itu disetujui dan sepakati. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bertanya, kenapa Pancasila satu-satunya ideologi bangsa? Kenapa ideologi bangsa, bukan ideologi negara? Nah, ini juga perdebatan, karena kita selalu mendengar, oh ideologi negara. Nah, saya memberikan argumentasi, mengapa kita memilih ideologi bangsa? Karena bangsa yang berideologi, negara nggak berideologi. Negara itu kan benda mati. Jadi lebih bagus ideologi bangsa. Makanya hati-hati, banyak juga yang mengatakan ideologi negara dan sebagainya. Nah, maka kenapa satu-satunya? Karena tidak ada lagi yang cocok. Ideologi apapun, ya ideologi bangsa itu nggak ada lagi yang cocok. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan geografi kita yang demikian luas, ya, demografi kita penduduk yang bermacam-macam, ya, baik suku, ya, keragaman yang demikian banyaknya, multi kita, baik agama, suku, budaya, ya, bahasa, ras dan golongan.
Nah, ini yang membuat tidak ada ideologi yang cocok kecuali ideologi Pancasila. Inilah nanti yang kita kupas. Kemudian, kenapa kita mengambil judul juga bukan hanya itu. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 satu-satunya landasan konstitusional, tidak ada lagi lain, gitu loh. Karena ada di beberapa negara yang menggunakan apa? Menggunakan kitab suci sebagai konstitusinya. Nah, ini kalau ada yang bertanya, mengapa satu-satunya? Ya nggak boleh yang lain. Karena itu disahkan satu kali dan tetap berlaku sepanjang masa, ya, sampai akhir zaman. Selama negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak dan utuh. Baiklah, buku ini ya terdiri dari 5 bab. Ya, ini sekarang sudah ditayangkan. Terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu landasan pemikiran lah. Landasan pemikiran itu sebenarnya sama dengan paradigma. Kerangka kita berpikir, bagaimana cara kita memahami di mana kita hidup. Secara memahami kehidupan berbangsa, bernegara, di mana kita hidup. Nah, kita hidup di bumi Indonesia, makanya kita harus melihat itu. Tetapi, sebagai manusia, kita ini kan ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Jadi kita harus mengambil urat tunggangnya. Dari mana sih sebenarnya akarnya? Dari mana sih? Nah, kita ambil bahwa landasan pemikiran suatu ideologi dan filosofi berdasarkan paradigma teologi atau ketuhanan. Kemudian bab 2, di situ nanti akan menjelaskan Pancasila satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Bab 3, amanat pembukaan Undang-Undang 45 satu-satunya landasan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 4 adalah hakikat suatu paradigma. Karena tanpa kita ketahui paradigma, ya kita juga tidak bisa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini nanti hakikat suatu paradigma ini kita mengupas. Paradigma karakter bangsa Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, kalau amanat pembukaan kenapa satu-satunya itu juga nanti kita kupas. Jadi bab kelima kita katakan penutup, saya selalu menggunakan kata-kata atensi dan harapan. Mohon maaf, tidak seperti buku-buku yang lain kesimpulan. Tapi di sini atensi. Apa atensi kita dan apa harapan kita dengan adanya buku ini? Nah, inilah kira-kira bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, saya mencoba malam ini, tapi mungkin bab 1 pun tidak akan selesai. Karena bab 1 itu ya cukup banyak juga ulasan apa pembahasannya. Seperti kemarin kan ada namanya Pak Sulistyo, saya masih ingat. Ini buku ini terlalu tebal, katanya kan. Ya, orang bosan membacanya. Kemudian yang kedua, tidak ada komunikatif. Nah, saya coba menjawab, saya berusaha berbeda dengan buku-buku yang pernah ditulis selama ini. Ya, saya menggunakan pendekatan 5W 1H. Mengapa? Sehingga bertanya, walaupun pertanyaan-pertanyaan itu ya belum baik, sebenarnya begitu tanya mengapa saja itu banyak sekali yang harus dijabarkan. Tapi kita ambil garis besarnya saja. Tapi framing saya menggunakan itu. Lanjut Pak Uti. Slide berikutnya Pak Uti. Nah, jadi bab 1 aja. Kemarin saya udah dikoreksi juga, tapi kemarin saya nggak mau banyak ngomong. Tapi terakhir saya bilang, saya berusaha berkomunikasi dengan membuat pertanyaan, mengapa sih? Siapa? Jadi selalu saya memaparkan, memang berbeda, kapan, di mana. Karena 6 pertanyaan inilah kata-kata tanya. Ya, kata pertanyaan itu, this is the question word, ya kan? Nah, saya mencoba menjabarkan mulai dari landasan pemikiran hakikat suatu ideologi berdasarkan paradigma teologi ketuhanan. Oke, mari kita lihat bab 1 dulu. Buka Pak Raja Uti. Bab 1. Nah, ini isinya bab 1 adalah ini. Nah, bab 1 ini terdiri dari 3 bagian. Ya. Bagian pertama, bagian kedua, ada bagian ketiga. Jadi yang pertama itu adalah segala sesuatu, ya, segala yang ada diawali oleh suatu ideologi.
Nah, di sini kita selama ini, kita ideologi itu kita teorikan. Karena menurut Kamus KBBI, ide itu adalah pemikiran, kemudian logi diterjemahkan menjadi teori. Padahal tidak demikian. Jadi antara logi dan logos itu beda. Antara logi dan logos. Tapi nanti kita, mungkin Kamus KBBI itu juga harus dirubah gitu loh. Ya, waktunya di-redefine, ya, di-definisi kembali. Kemudian di sini, siapa sih sejatinya sang pencipta, pemilik keaslian ideologi itu? Ya, original great idea. Ide yang agung. Jadi great sini bukan artinya besar ya. Ide yang agung itu dari mana? Dari awalnya. Siapa? Ya, apa saja yang menjadi idenya? Kapan ide itu ada? Kemudian di mana ide itu berada? Bagaimana proses ide tersebut menjadi logos? Nah, kalau kita mau bilang, saya juga mengutip dari tulisan maupun apa pidato-pidato Bung Karno. Saya bukan pencipta Pancasila. Nah, kalau beliau mengatakan saya bukan pencipta Pancasila, lantas siapa? Kan ini jadi pertanyaan sama kita. Ya, siapa jadinya? Saya pelajari pelan-pelan, aduh ini kalau ide itu dilogoskan, berarti ini tidak ada lain dan tidak bukan. Original idea itu pasti dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah kita kupas di bab 1 ini. Mengapa kita kupas? Nanti kita lihat. Karena ada yang merasa ajaran ini yang paling benar, ajaran ini yang paling benar. Nah, kemudian setelah itu, bagian kedua, esensi dari ideologi yang dapat dipetik dari paradigma ketuhanan. Setelah kita bahas di bagian 1, apa esensinya? Ternyata saya temukan ya, Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu satu, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada. Ya, Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tuhan Maha Bijaksana. Kemudian Tuhan juga Maha Adil. Inilah yang menjadi pondasi di dalam menyusun Pancasila. Ya, nanti juga ada di sana juga. Jadi orang Amerika juga bilang, loh kami pun sama kok dengan begini. Tetapi kata Pancasila itu yang membedakan. Ya, kemudian dari situ ada lagi esensi yang lainnya. Esensi yang lainnya itu esensi penting lainnya. Ya, karena apa kata Tuhan itu berlaku sekarang di dunia. Artinya apa? Adanya ancaman, adanya tantangan, adanya hambatan, adanya gangguan. Karena Tuhan sendiri yang menyampaikan firman-Nya, turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Turunan si ular ini akan mematok kakimu. Jadi artinya apa? Sudah ada ancaman, sudah ada rasa ketakutan, sudah ada tantangan. Kapan kaki saya dipatok sama ular? Kapan saya mijak ular, kan begitu. Nah, siapa turunan ular itu? Siapa turunan perempuan itu? Memang secara rinci ada di Bible. Mungkin di kitab-kitab ajaran Buddha atau apa itu tidak tertuang secara jelas. Bahkan konsep keberadaan manusia itu juga berbeda. Tetapi kan tidak ucuk-ucuk manusia ini ada di dunia dengan cara-cara yang berbeda. Oke lah ya. Nah, ini bagian bab 1 ada 3 bagian terdiri dari beberapa pasal. Nah, kemarin saya waktu ditantang sama editor itu saya mau ngomong sebenarnya, tapi hati saya nggak sampai hati kemarin itu. Lah, Al-Quran itu tebal, kenapa nggak ada yang ngomel sama Tuhan? Alkitab itu tebal, Bible itu kenapa nggak ngomel? Nah, ini pernah kejadian seperti ini ketika saya merumuskan doktrin TNI, saya kan mau dilempar itu. Doktrin TNI itu mau dilempar ke saya. Kamu bikin doktrin tebal-tebal loh. Kenapa? Salah isinya. Jadi saya bilang sama Kasat waktu itu, sudah almarhum, bukan tebalnya Pak, tapi isinya Bapak lihat. Bapak nggak bahas isinya, tebalnya yang Bapak bawa. Terus saya komentar waktu itu, Al-Quran Bapak itu tebal, kenapa Bapak nggak komentar sama Allah? Saya bilang gitu. Nah, contoh kemarin, tapi saya mau ngomong gitu, nggak sampai hati saya ngomong. Nah, jadi bukan masalah tebalnya, masalah tebal tipisnya, atau sampulnya yang hebat. Kita kan sudah pernah dengar filosofi. Jangan lihat sampulnya, lihat isinya. Oke lah, ini pendahuluan sebagai pengantar. Kemudian saya merasa terpanggil karena saya melihat
bangsa ini sejak merdeka, sebelum merdeka saja sudah memiliki kerawanan kritis. Kerawanan kritis yang dikonsensuskan, bayangkan. Kerawanan kritis yang dikonsensuskan, yang konsensus pada saat itu sudah berubah dengan orangnya sekarang. Karena ada regenerasi, berubah. Mereka pun tidak tahu suasana kebatinan, ya, apalagi waktu membuat pembukaan itu didorong keinginan luhur dalam suasana kebatinan. Mereka nggak tahu, sekarang mereka bukan berdasarkan itu. Tapi nanti kita buka pelan-pelan, karena ini memang saatnya. 2024 itu kemungkinan terjadi krisis, bisa saja. Kemungkinan, namanya kemungkinan. Kita boleh berperanggapan, kenapa tidak? Karena itu yang diajarkan. Kalau kita membuat satu program, membuat satu planning, yang paling pertama adalah peranggapan. Peranggapan. Inilah kalau kita mau lihat, karena nanti kita lihat kenapa pemerintahan kita ini selalu tidak respon, selalu spontanitas. Karena satu hal, ketika menyusun, mereka tidak membuat atau menganalisa peranggapan. Contohlah, kita sibuk begini-begini, nggak taunya COVID. Sebenarnya indikasinya sudah ada, tetapi tidak dipelajari, tidak dianalisa. Baiklah. Jadi itu latar belakangnya, ya. Pertama ada residu yang didaur ulang, kemudian ada sekelompok anak bangsa yang ingin memisahkan diri, ingin merdeka, ya, sekelompok anak bangsa yang ingin mengembalikan lagi Piagam Jakarta, ya, yang ada juga sekelompok anak bangsa yang ingin mengganti konstitusi dengan kitab suci. Dan ada lagi sekelompok anak bangsa yang tidak menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita coba, kita bedah melalui buku ini. Lanjut, lanjut Pak Rajauti, lanjut. Nah, ini yang saya katakan, kalau ini bahasa visual. Ini bahasa visual. Walaupun di dalam bukunya tidak ada tulisannya seperti ini, ada tulisannya. Nah, kemarin memang saya sama editor, apa enggak kita buat seperti ini aja, sehingga orang menarik. Tapi kalau bikin seperti ini, berapa lama nanti Pak tebalnya? Ya udah, nanti kita bedah buku. Pada saat bedah buku, saya akan menjelaskan. Inilah bahasa visual. Baik, saya akan mulai pelan-pelan ya, karena nanti silakan bertanya, ya. Landasan pemikiran kita sebagai manusia, landasan kita berpikir, karena kita diberi otak untuk berpikir. Ada 6 pertanyaan secara universal. 6 pertanyaan di mana-mana berlaku, di mana saja, kapan saja, ini selalu dipertanyakan. Yang harus dijawab ketika kita membahas permasalahan yang ada. Mau permasalahan Pancasila, mau permasalahan konstitusi, mau permasalahan adat, pasti bertanyanya kemari. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke lah, berkeluarga itu di dalam bermasyarakat kita masukkan ya. Oleh siapapun dan apapun statusnya. Baik dia pejabat negara, dia pejabat pemerintahan, pemangku kepentingan maupun warga negara biasa yang kaya atau miskin, dia selalu bertanya, mengapa saya lahir ke dunia? Mengapa saya miskin? Mengapa saya harus hidup di kolong jembatan? Mengapa saya harus jadi pengemis? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Siapa yang membuat saya jadi pengemis? Apa yang harus saya perbuat kalau supaya saya tidak jadi pengemis? Nah, seperti itulah. Tetapi karena kita membahas Pancasila, saya mencoba why, who, what, terus when, kemudian where, dan how. Tetapi ketika kita membahas mengapa dan sebagainya, kita harus melihat dulu apa instrumental inputnya, ya, apa environmental inputnya. Jadi instrumental input itu biasanya aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Ya, kalau di dalam paradigma nasional, instrumental inputnya yaitu tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, kemudian aturan-aturan lainnya lah. Itu masuk di sana. Nah, environmental input adalah input yang berasal dari lingkungan. Dari lingkungan, gitu loh. Nah, kalau environmental input itu biasanya terjadi karena pergeseran paradigma. Kemarin di sambutannya Pak Jaitan,
Ya, terjadinya pergeseran paradigma global dan regional dan nasional. Itulah environmental input. Nah, pergeseran paradigma ini siapa yang buat? Apakah Tuhan? Apakah manusia? Tapi kalau instrumental input paradigmanya dari ketuhanan, itu tidak bisa kita apakan. Kalau paradigma ketuhanan itu sudah nubuat, tinggal digenapi. Tapi kalau environmental input ini suka-sukanya manusia, gitu loh, suka-sukanya manusia. Nah, proses, karena kita mau menggunakan pendekatan Limawi, prosesnya apa? Apa subjek, apa objek, apa metode. Jadi kalau dalam bahasa strategi, objeknya itu adalah target yang akan kita inginkan. Seperti apa sasaran yang kita inginkan, seperti apa goal. Tapi tolong dibedakan antara goal dan target. Nah, ini di Indonesia selalu disamakan. Sasaran sama target itu disamakan. Tapi kalau bahasa militer universal itu beda. Antara goal, ya, antara objektif, antara target itu beda. Tapi mereka disebut menjadi end. Subjeknya siapa yang akan melakukan. Metode adalah cara. Jadi hanya beda saja kalau kita berpikir sistem, subjek, objek, metode. Kalau pikir strategi, objek, metode, cara, dan subjeknya siapa. Nah, proses ini permasalahan yang ada mengenai apa? Mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita sudah tahu proses ini untuk apa? Kalau kita sudah tahu best knowledge kita, ya, kemudian kita best understanding, maka best decision making. Jadi tanpa knowledge, ya, kita tidak tahu apa yang harus kita mengerti. Tetapi tanpa pemahaman yang jelas, maka keputusan kita selalu salah. Keputusan kita selalu salah. Nah, pertanyaannya nanti, makanya di buku saya ini, di buku kita ini, kita tulis di situ bahwa Pancasila ya merupakan apa? Proses pengambilan keputusan. Pancasila merupakan fisik strategik. Pancasila merupakan pusat kekuatan strategik. Itu nanti akan kita bahas di bab 2. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Lanjut dulu Pak apa? Lanjut Raja Uti. Aduh, unang modo mukedan. Oke. Nah, sekarang kita judulnya tadi sudah jelas ya. Segala sesuatu diawali oleh suatu ideologi. Ya, segala sesuatu yang ada ya, diawali suatu ideologi. Simple, sederhana sekali. Ya, Pak Paul menyelenggarakan ini. Ini ide. Baju yang kita pakai, ini juga ide. Meja yang kita pakai, kursi yang kita duduk itu ide. Gedung yang kita gunakan itu juga ide. Awalnya adalah dari ide. Ketika dilogoskan, jadilah gedung. Ya, banyak sekali lah. Jadi there is nothing new. Ya, di bumi ini nggak ada, di kolong langit ini nggak ada yang baru. Sebenarnya sudah ada, diciptakan oleh Tuhan. Mobil kayak apa segala macam, coba kalau Tuhan tidak menciptakan biji besi umpamanya, ya nggak bisa jadi. Oke lah, kita mulai masuk lebih mendalam sedikit. Ya. Nah, di sini inputnya sudah paradigma teologi, paradigma ketuhanan atau keilahian. Mengapa segala yang ada diawali oleh suatu ideologi? Dan siapa sejatinya sang pencipta pemilik ideologi itu? Ini kita akan kupas. Apa saja ide yang diinginkan, yang ingin diwujudkannya. Ini kata-katanya, katanya ada huruf besar, ada huruf kecil. Ya, nya yang ada huruf besar pakai des itu menyatakan Tuhan. Ya, kita harus menghormati kan begitu. Tapi awalnya itu huruf kecil. Itu enggak ya. Oke. Kapan ide itu ada? Di mana ide itu berada? Bagaimana proses ide tersebut menjadi logos, diwujud nyatakan. Jadi ada mungkin kesalahpahaman kita dalam berideologi Pancasila. Itu makanya rakyat bertanya, kapan ideologi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Ada lagi rakyat bertanya, apakah benar ada ideologi Pancasila itu? Yang mana? Ini pertanyaan yang pernah saya dengar, ya, yang pernah saya dengar.
Kemudian itu tadi ada paradigma manusia, ya, manusia mencoba-coba ingin menjadi Tuhan. Nah, ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana paradigma teologi ketuhanan, kemudian paradigma manusia atau paradigma, ya, kalau saya bikin itu kerajaan setan lah. Nah, ini kita kupas. Yang kita harapkan adalah keluarannya adalah Tuhan itu ada, ya, Tuhan adalah Tuhan. Tapi siapakah Tuhan itu? Sifat-sifatnya, ya. Tuhan yang Maha Esa, kemudian Tuhan itu Maha Kuasa, Sang Pencipta segala yang ada, Tuhan Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Tuhan Maha Bijaksana, Tuhan Maha Adil. Ini dari mana kita dapatkan? Mengapa kita sebut dia Esa? Mengapa dia kita sebut Kuasa? Mengapa dia disebut penyayang dan Maha Penyayang dan apa namanya? Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ya, saya coba mengupas di kitab Kejadian. Tetapi karena kita beragam-ragam, makanya di buku ini, kalau yang, mohon maaf sekali lah ya, buku ini kemarin sudah saya serahkan sama Pak Putih, tapi mungkin belum sempat didistribusi. Yang minta udah telepon-telepon sama saya terus, ya saya yang ada, yang sama saya memang ada. Sebagian besar saya kirimin, hari ini saya kirimin, yang bisa saya kirim dulu lah, karena terlalu banyak, ya kan. Nah, ini kita harus fokus kepada pembahasan ini, walaupun masih bisa detail, cuman kalau detail ya mungkin nanti secara khusus saja lah ya, kalau di gereja kita ngomong sesuai dengan Holy Bible, kalau mereka biar silakan mereka mengupas secara Al-Quran. Oke, lanjut lah. Nah, ini masuk lagi lebih dalam. Ya, kalau kita lihat konflik paradigma, kok hilang? Enggak, yang tadi dulu lah. Sebelum ini. Ini. Jadi antara kerajaan Tuhan sama kerajaan manusia juga konflik paradigmanya. Paradigma kerajaan Tuhan, kekuasaannya absolut, kekuasaan absolut itu Tuhan. Versus paradigma kerajaan manusia. Ya, pemerintahan manusia, kekuasaannya relatif. Mana ada yang absolut? Hari ini rajanya bisa contoh ya, kita lihat beberapa kerajaan dulu hancur menjadi republik, kan relatif. Rajanya juga gonta-ganti, ya, kadang anaknya kandung, kadang ponakannya, kadang juga lawannya. Nah, paradigma kerajaan kegelapan, jangan lupa ada kerajaan kegelapan. Ya, kalau kerajaan Tuhan sudah pasti kerajaan terang. Nah, konflik ini masih berjalan nggak sampai sekarang? Masih. Kita nggak tahu. Dia katanya beragama, tapi belum tentu dia bertuhan. Dia bertuhan, tapi belum tentu beragama. Nah, inilah versus ini. Mohon maaf, ini memang tidak ada saya tulis di mana tidak saya masukkan di buku. Karena ini adalah penjelasan. Sama dengan undang-undang itu kan, ada penjelasannya sendiri harusnya. Tapi nantilah, kalau sudah edisi Lux, ya kita bolehlah buat semuanya. Karena masalahnya terkait dengan tebalnya buku, ya kan. Oke, nah ini kita bahas dulu. Nanti kita bahas satu persatu. Mengapa kok terjadi konflik antara kerajaan Tuhan dengan kerajaan manusia? Ada kerajaan manusia yang mengikuti kerajaan Tuhan. Tapi ada nggak pemerintahan? Ya, pemerintahan manusia yang tidak mengikuti kerajaan Tuhan? Oh, banyak. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Like Tuna Burju. Berikutnya. Oke. Nah, kita masuk sekarang the why. Kalau kemarin editor itu bilang, oh ini nggak komunikatif, justru ini yang lebih komunikatif dari buku-buku yang pernah ada. Nah, ini, mengapa segala yang ada di Wali Teologi, hal yang sangat prinsip, ini prinsip ya, atau azasi dalam suatu kehidupan, yaitu tidak satupun manusia di dunia ini dapat membantah suatu kebenaran mutlak, kebenaran absolut, dan kedaulatan absolut. Bahwa segala yang ada dan yang akan ada, kelihatan dan kelihatan, tidak kelihatan, merupakan produk atau hasil dari suatu ide. Hasil dari suatu ide. Contoh, banyak sekali contoh lah. Ya, kita lihat idenya
rejim ini memindahkan ibu kota, ya kan? Tapi kita lihat apakah 2024 itu ibu kota jadi pindah apa tidak? Karena Jokowi sudah lengser, tinggal waktu berapa tahun? Nah, 2000 tinggal 2 tahun. Jadi kalau 2004 itu tidak diresmikan, itu nanti ya hancur begitu aja, percuma aja kan gitu. Ide tersebut sejatinya berasal dari ide pemikiran Tuhan yang menjadi logos. Ya, yang menjadi logos karena diekspresikan melalui suatu tindakan nyata untuk mewujudkan semua ciptaannya. Ya, semua semua ciptaannya perwujudan nyata ya, berupa apa? Alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Menjadi nyata, kita manusia ciptaan Tuhan kan begitu, idenya Tuhan. Oke, itulah sebabnya ideologi berasal dari gabungan dua kata, ide dan logos. Ide tanpa logos tidak akan ada maknanya dan tidak ada gunanya. Ya, inilah awalnya. Oke, lanjut dulu, Laiku. Memang kalau membaca buku ini, saya anak-anak itu juga nggak ngerti lah, ya. Kalau tidak ada penjelasan seperti ini. Dua berikutnya, keyakinan akan kebenaran ide original ide. Ya kalau kita bilang kan, kalau kita mau beli ke pasar, ori nggak ini, ori nggak? Kalau ditanya ideologi itu ori nggak? Ini dari mana kita tahu ori? Ya sementara Bung Karno aja sendiri nggak berani mengatakan bahwa saya pencipta, dia bilang penggali. Nah, oke lah ya. Awal kebenaran suatu konsep ideologi itu tadi, idenya datang dari mana? Originalnya dari Tuhan. Kebenaran tersebut telah dinubuatkan melalui firman-Nya dan telah digenapi. Seperti apa? Seperti ada tertulis di dalam apa? Kitab Torah. Enggak. Kenapa kita ragu menempatkan kitab Torah di sini? Nah, King James Version, saya mengambil di King James Version Genesis. Gen itu, gen kita, Genesis. Sama dengan itu dari mana dulu asalnya? Gen kita. Ya, makanya disebut Genesis. Walaupun orang Indonesia, ya Alkitab Indonesia LA itu menerjemahkannya kejadian. Nggak tahu lah kejadian, ya. Antara tempe, kenapa tempe hangus, ya, dengan ibu yang hamil itu salah apa salahnya kan? Kalau tempe terlambat ngangkat, dia hangus. Kalau ibu-ibu hamil juga karena terlambat ngangkat, ada persamaannya gitu lah. Sorry sedikit lah di dalam firman Tuhan kok saya ngomong begitu. Ada persamaannya ya Pak ya? Ya ada lah. Pak jangan gitu dong Pak. Ya, saya nanti dibilang, wah dosennya gubrak-gubrak. Kalau saya ngajar beda. Ini kan lagi ngajar saya. Tapi kalau saya jadi komandan, wah marah-marah aja kerja saya. Nah itu tadi. Jadi in the beginning, God create the heavens, ya, and the earth. Saya mengambil dari kitab King James Version. Di situ tertulisnya heavens, pakai S. Ya, tetapi kalau di Alkitab kita langit. Nah, mana yang benar silakanlah. Ya, tapi saya mengambil ada King James Version. Ya, the heavens and the earth. Tapi kalau di kitab kita, ya di Alkitab ngomongnya apa? Tuhan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa nggak langit-langit? Nah itu. Tetapi di kitab King James Version yang 16:11 ya, karena 16:34 sudah dirubah. Sudah dirubah. Kemudian pada mulanya Tuhan menciptakan surga-surga dan bumi. Itulah terjemahannya. Nah, kitab Injil Yohanes juga mengatakan demikian. In the beginning was the word. Nah, tolong diperhatikan ya. Kadang-kadang kita menerjemahkan itu mungkin ada keliru ya. Menurut saya, was the word. Jadi was itu sudah past tense. Bukan is the word. Tapi kita menerjemahkannya pada mulanya adalah. Ini was itu telah ada, the word, the. Kata the di depan itu adalah menyatakan apa? Sang firman. Tapi kalau kita adalah firman, itu rada beda ya menurut saya. And the word was lagi bukan is. Was with God.
Ya, and the word was God. Semua was. Itulah kalau ditanya, saya pernah ditanya, Tuhan Yesus lahir tahun berapa? Tahun 0 saya bilang. Tahun 0. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah supaya kita merayakan hari Natal, karena dia tahu aku ada sebelum dunia ini ada, sebelum Abraham ada. Nah, saya bukan pendeta ya, cuman saya kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Mengapa? Maka kata-kata mengapa itu yang paling kunci. Biasanya kita menempatkan mengapanya di belakang, tapi saya coba menempatkan dia di atas. Ini agak bertentangan sedikit dengan doktrin militer ya. Biasanya kalau di militer itu mengapanya ditaruh belakang. Ya, karena selalu katanya dalam rangka. Umpamanya contoh, komando gabungan melaksanakan operasi, ya, melaksanakan operasi gabungan paduan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian di daerah wilayah operasi dalam rangka mengapanya. Tapi di dalam membahas sesuatu, saya mencoba menempatkan kata mengapa itu di depan. Ketika kita mengatakan mengapa, itu lahir dari mana? Dari hati. Ketika mengatakan apa, itu lahirnya dari otak. Nah, ini yang menurut pengamatan saya. Tapi silakan aja nanti kita diskusikan. Jadi saya menterjemahkan pada mulanya telah ada sang firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Oke, nanti silakanlah kalau mau didiskusikan. Lanjut, Lai. Ya. Nah, kata-kata the word. Kata-kata the word seperti tulis pada kitab tersebut menjelaskan bahwa sejak awal telah ada sang firman. Sebagai sebuah kata word yang artinya sama dengan ide. Ide yang telah ada. Analognya. Ya, firman berbagai ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di Tuhan itu sudah bersama-sama dia ide. Oh, saya ciptakan manusia, langit, bumi, alam semesta berserta isinya, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak kita bertanya, ya, cucu kita bertanya, Pung, kenapa ya kok manusia diciptakan terakhir? Nah, ini pertanyaannya. Jangan kita diskusikan mana duluan ayam sama telur. Kalau sama Pak Ponto kan ayam dan telur. Apalah artinya sebuah nama Bing? Aduh, berat anak ini. Oke ya. Nah, firman sebagai ide itu adalah Tuhan itu sendiri. Ide firman itu setelah difirmankan atau diperkatakan, apalagi? Diekspresikan untuk menjadi kenyataan. Nah, ada kaitannya nggak nanti dengan ideologi Pancasila? Ya sudah pasti. Inilah yang merupakan awal dari suatu ideologi. Coba ya, Pak Panjaitan itu sejak taruna, sama dengan saya. Dia pernah komandan, saya wakil. Di leting saya wakil. Karena kan nggak enak, Batak ke Batak lagi kan. Nah, jadi, kok dia nggak bisa jadi panglima? Why? Kenapa dia nggak bisa jadi kasat? Oh, jauh panglima-panglima sekarang. Kenapa? Karena sudah ada light in this life. Nah, keyakinan terhadap kebenaran ini merupakan landasan pemikiran kita, keberadaan paradigma teologi, ketuhanan keilahian, ajaran tentang ketuhanan. Saya membuat ajaran ketuhanan karena konsep ketuhanan. Ya, karena konsep ketuhanan. Nah, karena apa? Karena kita beragam-ragam, ketuhanannya, konsep ketuhanan Muslim lain, konsep ini lain. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ideologi itu Tuhan juga punya good vision loh. Dia juga punya vision, God vision. Tuhan berkeinginan adanya suatu pemerintahan berupa apa? Kerajaan terang di bumi, seperti di surga yang diperintah oleh manusia. Itu juga ada tertulis di kitab Torah. Ya. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Ya kan? Tuhan Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, kata-kata berkuasa ini apa maksudnya? Atas ikan-ikan di laut, atas burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi.
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau ada salah ketik atau salah masukan, saya tolong dimaafkan karena ya udah umur sudah tua ini, membaca aja ini kemarin namanya mengedit aja satu kalimat titik koma juga itu masih ada yang lolos yang salah. Nah, tetapi di sini apa catatan kita? Mengapa Tuhan tidak bilang Dia ciptakan Adam untuk berkuasa untuk atas manusia? Nggak ada kan? Saya mengambil ini menganalogkan, saya berkuasa terhadap karunia saya, talenta saya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saya berkuasa sekarang terhadap talenta saya. Ya. Apa talenta saya? Saya diberi bekal sama Tuhan. Oh, kamu tugasmu nanti jadi tentara, tugasmu nanti mengkaji. Tapi jangan lupa misi kerajaan Tuhan. Karena saya lihat juga di kerajaan Tuhan juga ada tentara kan. Ada malaikat, ya seperti Mikael itu kan malaikat yang untuk perang gitu loh. Nah ini the why-nya itu. Lanjut dulu Pak. Lanjut. Aduh gimana ini? Tuhan juga memiliki suatu tujuan, God purpose, ketika menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia, yaitu agar adanya damai sejahtera yang abadi dan pengharapan bagi seluruh manusia ciptaannya. Makanya bab 5 itu atensi dan harapan. Karena pengharapan itu. Bayangkan kalau kita hopeless. Ya, kalau kita hopeless, bisa kita bunuh diri. Gitu loh. Karena ada harapan bahwa kita akan diselamatkan cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, itu tadi ada pengharapan. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yeremia. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Ya, bahasa Indonesia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Makanya kalau ada ajaran agama yang mengajarkan untuk cilaka, ya, Tuhan di sini melarang membunuh, di sebelah untuk membunuh. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Coba kalimatnya luar biasa, gitu loh. Ya, that's the way. Lanjut. Ini baru the way aja, nanti kita bisa sampai pagi nih. Ya, aneh. Nah, demikian juga tertulis di kitab Al-Quran. Ya, artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan. Kita nggak perlu mendiskusikan kenapa Al-Quran tertulis seperti ini. Ya, Hindu juga ada, Buddha juga ada. Ini untuk kebersamaan. Ya, untuk kebersamaan. Makanya saya coba memasukkan. Ya, karena nanti dikira saya mengkristen-kristenkan. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan, saya nggak pasti berbahasa Arab. Tapi ini saya minta dari orang Muslim untuk menyampaikan ini. Kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan sebagainya. Kemudian juga ada dari agama Hindu. Ya. Nah, di sini saya masukkan semua ajaran agama dan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Oke lah. Kalau Kristen mengatakan masih ada agama Kristen, ya silakan. Kalau saya sih dari awal kan sudah saya bilang, saya tidak beragama Kristen, gitu loh. Tapi saya percaya, ya. Saya orang percaya. Saya anak Tuhan, itu aja. Oke, ini dari Hindu ada, dari Buddha pun ada. Coba buka Buddha. Tolong. Nah, ini apa ini? Ini agama Hindu. Diceritakan semuanya. Silakan, di sana ada, di buku ini saya masukkan semua tulisan-tulisan ini. Jadi supaya buku yang kita ciptakan ini Pancasila bisa apa? Bisa universal. Semua anak bangsa bisa baca. Nanti orang Hindu tuntut lagi. Itu Pancasila itu kan bahasa Sanskerta, bahasa kami. Nah, repot lagi gitu. Ya. Tapi Tuhan tahu kok. Yang penting hati kita ada di mana gitu ya. Oke, ini agama Hindu. Nanti silakan bacalah. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satunya. Apa satu persatu. Harusnya orang Hindu yang menjelaskan ini. Nah, ajaran Buddha. Juga gitu proses munculnya manusia dapat di dalam ada tulisannya sendiri yang namanya Agana Sutta. Harusnya orang Buddha. Makanya kemarin saya mengundang mereka
supaya kalau ada protes gitu loh. Tapi ini kan dari mereka juga saya minta, bukan dari saya. Menurut ajaran Buddha adalah kumpulan. Nah, itu ajaran Buddha, ya kan? Dalam sistem ajaran agama Buddha, manusia menempatkan kedudukan khusus dan tapak memberi Torah. Ya, saya banyak teman-teman saya orang Buddha. Kalau saya lihat, ya, saya jujur aja lah, rasa kasih mengasihi mereka itu lebih tinggi dari kita. Maaf, saya bergaul sama mereka banyak. Kemarin tuh sayangnya nggak bisa diundang karena bersamaan acaranya mereka juga berdoa acara Sumpah Pemuda. Nggak ada yang bisa datang gitu. Padahal saya undang yang tokoh-tokohnya itu. Buddha Suci, udah itu Pak Suhadi. Tadinya bilang datang, aduh Pak, dikiranya pagi. Enggak, sore Pak, saya bilang. Waduh, nggak bisa lah Pak, acara saya jam 5. Kami mau sembahyang juga hari Sumpah Pemuda. Ya sudahlah, terima kasih. Nanti pada waktu berikutnya aja lah, saya undang lagi Bapak. Wow, minta bukunya, tolong bukunya diantar lah Pak. Oke, kalau buku saya kasih. Kenapa, untuk apa? Nah, ini ajaran Buddha. Sekarang masuk ke ajaran berikutnya. Jadi semua sudah ada saya tulis di sana ya. Tidak perlu saya tulis apa, saya bacakan satu-satunya. Ya, kan? Manusia juga diberikan perintah suci. Terus, lanjut, Lai. Lanjut. Oi. Aduh. Raja Uti. Orang Surajai. Halo. Sudah Pak, dia sudah lanjutkan tuh Pak. Udah Ini ya. mau diteruskan. Oke. Tuhan menciptakan manusia dilengkapi dengan akal budi, pikiran, dan hati nurani. Ya, makanya ada nyanyi, selidikilah kami, selidikilah hati kami. Ya, itu. Ya. Sementara binatang hanya memiliki insting untuk berpikir atau berbuat sesuatu. Ya. Semua manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat, istiadat, kerajinan yang ada, beserta alam semesta dan isinya adalah ciptaan dan milik Tuhan. Makanya kalau ada mayoritas, kami yang menguasai Indonesia, itu udah otaknya di mana nggak tahu saya. Karena tanah ini semuanya milik Tuhan. Dunia ini apa istilahnya, bumi beserta isinya milik Tuhan. Ya, kita nggak mampu. Kerusakan alam aja kita nggak bisa memperbaiki. Lihat itu di Kalimantan sudah berlobang-berlobang semua. Bisa ya manusia memperbaiki? Kapan diperbaiki? Tidak satu pun manusia di dunia yang bisa menciptakan alam semesta dan isi. Dari materi bahan yang tidak ada menjadi ada. Ada. Nah tahu, tapi kalau sekarang nanti ada yang bertanya, oh ternyata udah bisa bikin cloning. Nah ini nggak tahu kita. Itu karena manusia udah menciptakan dirinya menjadi Tuhan. Oleh karenanya kita tidak perlu konflik paradigma dan terminologi dari berbagai ajaran dan penjelasan asal-usul ciptaannya. Ciptaannya Tuhan berupa alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Lanjut, para Jauti. Jadi buku Pancasila ini mencakup semua ya Pak, ketuhanannya semua ya, semua agama. Iya, karena kemarin juga waktu kita launching kan saya bilang, ya kita launching saya bilang, nanti tolong tayangkan dulu Lai, itu videonya bisa dibuka nggak itu? Nah, jadi nggak bisa kalau kita memaksakan, nggak bisa. Kita tidak homogen, Pak Imam. Ya. Kalau kita homogen, ya contoh di Polandia itu homogen. Ya. Homogen, gitu loh. Ya. Tapi cloning juga Pak, cloning juga itu mengambil bahan yang sudah Tuhan ciptakan Pak. Bukan asal nongol begitu aja Pak. Iya. Iya. Makanya saya bilang, ide itu sebenarnya ide dari Tuhan. Iya. Cuman kalau manusia kita bilang, oh tidak, itu kan ciptaan saya. Nah salah kaprah Pak. Hah? Salah kaprah itu namanya. Iya, makanya kan saya bikin tadi ada konflik kekuatan manusia, kekuasaan manusia, termasuk kerajaan setan. Terus di atas itu paradigmanya Tuhan. Mengapa kita? Sekarang tinggal milih aja berat kemana kan gitu. Berat ke atas atau berat ke bawah.
Nah, itu yang menjadi persoalan, ya kan? Yang tidak ada hanya Tuhan yang bisa. Oke, apapun ciptaannya, mobil kayak apa kayak semua itu sudah ada. Artinya memang tidak ada yang baru, cuman waktunya kapan Tuhan apa. Sekarang contohnya lah banyak sekali kan. Kenapa sekarang kita punya Android? Kok baru sekarang? Kenapa nggak zaman dulu? Dulu perang di darat, habis di darat perangnya di laut, habis di laut perang di udara. Makanya angkatan darat paling sulung, kemudian diikuti angkatan laut, baru diikuti udara. Sekarang sudah sampai space, coba sampai ruang angkasa. Ya. Nah itu Indonesia masih ketinggalan lah kalau soal itu, nggak ada lah. Iya. Nah lanjut dulu lah, nanti biar kita tanya jawab nanti ya. Oke, lanjut. Nah ini Adam sebagai manusia pertama diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang raja, king. Dari mana kita tahu dia king? Karena dia diperintahkan untuk berkuasa. Kita sudah menganggap apa? Tuhan itu adalah raja. Lihat aja, nyanyinya bukankah raja? Kalau orang Batak itu ada Hodo rajaku, katanya kan. Engkaulah rajaku, ada kan? Di bahasa Indonesia pun ada lagu. Ya, engkaulah raja, berkuasa dan berdaulat atas diriku. Raja. Tuhan Yesus pun datang ke dunia. Kan ditanya sama Pilatus, apakah kamu benar seorang raja? Itu katamu, benar. Katamu kan kau yang mengatakan itu. Tetapi kerajaan saya bukan ada di dunia ini. Lah, artinya apa? Raja. Inilah asal mulanya kata-kata kingdom. King itu raja, dom itu dominion. Ya, Adam diciptakan bukan untuk berkuasa atas manusia lainnya, tetapi berkuasa atas karunia, talenta yang diberikan kepadanya sebagai manusia. Itulah si Habel, dia punya talenta menjadi apa? Menjadi peternak domba. Kenapa Habel yang mendombakan? Itu yang harus ditanya. Kenapa yang dia mengembalakan domba? Sementara si Kain tidak. Kenapa si Kain menanam pohon, buah-buahan, tapi kenapa persembahannya nggak diterima? Yes, the question.